Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ilman wa zidna fahma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali daurah Al-Mufid fit Tajwid karangan Imam At-Thaybi atau nama lengkapnya Syihabuddin Ahmad bin Ahmad At-Thaybi rahimahullahu taala. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10. Insyaallah kita akan masuk ke bab huruful mad dan huruful lin, ya. Dua bab yang berbeda, tapi insya Allah akan kami bahas satu kesatuan, ya, karena ada keterkaitan yang cukup erat dan ada. Baik, kita akan bacakan dulu seperti biasa huruful mad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ahmad ibn Badruddin At-Thaybi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabih Manzumah al-Mufid fi Tajwid. Qala huruful mad wa ahruful mad thalathun wa ahruful mad thalathun alif sukunuha min ba'di fathin qad urif wal wawu wal ya sakinaini wal ya kasran talat wal wawu dhamman wal ya wal hamzu was sukunu lil maddi sabab in wujida min ba'dihi wa kul wajab in waqa'a al hamzu bihi muttasila bi kalimatin wajaza hayfun fasala wa in ata qabla sukunin qad lazim fi kalimatin fal maddu fihi qad hukim وسوي بين مدغم مثقل ومظهر مخفف على الجلي وما أتى قبل سكون انفصل فحذفه حتم إذا به اتصل إلا الذي تلاه تاء شددت لأحمد البزي فإنه ثبت لأن الإدغام على المد طرى فلم يكن مثل الذي تقرر وما تلاه ساكن قد عرضا للوقف فالتثليث فيه يرتضى مع السكون المحض والإشمام واقصر مع الروم بلا ملام وإن ترى الآخر همزا كالسماء فالوقف مطلقا بمد حكما وما تلاه مدغم لابن العلا فهو كعارض فثلث مسجلا وما تلاه مدغم الزيات ومدغم البز من التاءات يمد حتما إذ مع الإدغام قد منع الروم مع الإشمام وابن العلا يراهما فالمدغم لديه كالساكن وقفا تعلم وما أتى من قبل همز غيرا أو ساكن كذاك فامدد وقصرا ومد حجز بين همزين فصل فاقصر وبعض عده مما اتصل وما خلا عن سبب مما ذكر فهو طبيعي لديهم وقصر فهو طبيعي لديهم وقصر. Baik, saya akan coba terjemahkan secara umum dulu. Hari ini berarti kita akan membahas tentang huruful mad, dan ini pembahasan mad ini panjang, ya, dan semoga bisa selesai hari ini, satu hari, ya, satu malam ini. Mad, nanti di sini kita akan membahas tentang hukum mad secara umum yang disepakati oleh semua ahli qiraah, ya.
Nanti seperti ada mad jaiz, ada mad wajib. Sebelum bahas itu nanti tentunya kita akan membagi mad dari dua sebab ya. Ada mad yang dia disebutkan karena ada huruf-huruf mad, yaitu nanti masuk ke kategori mad asli atau mad tabi'i. Ada mad far'i yang disebutkan oleh hamzah dan sukun dengan turunan-turunannya. Berikutnya nanti yang menjadi pembeda di bahasan manzumah Al-Tibi dengan matan Jazariyah atau dengan apa namanya Tuhfatul Atfal gitu ya, adalah nanti di sini akan disampaikan pembahasan mad dari qiraat lain gitu ya, dari qiraat lain yang cukup disampaikan secara komprehensif oleh penulis, dan mungkin nanti juga akan saya syarah lebih lanjut ya, tentunya sebagai tambahan wawasan ya, karena apa, salah satu sebabnya kemarin kalau kita lihat di tarjamahnya Al-Tibi atau biografi Al-Tibi, beliau hidup di zaman ketika qiraat Abu Amr itu sedang mendunia. Kalau sekarang mungkin kita bacaan Hafs yang sedang mendunia, pada zaman itu dulu qiraat Abu Amr itu sedang mendunia. Itu salah satunya adalah menyinggung masalah qiraat Abu Amr dalam masalah matnya. Begitu dengan riwayat Al-Bazzi dari Ibnu Katsir ya, begitu pula nanti qiraat Hamzah ya, tapi secara global tentunya, karena kalau kita yang membahas secara merinci nanti ini harus butuh kajian khusus untuk kajian usul qiraat masing-masing riwayat, masing-masing qiraat gitu ya. Jadi intinya di sini mat itu ada pembahasan yang secara umum, ada pembahasan yang secara khusus tentang masalah qiraat. Pembahasan mat yang secara khusus pun nanti ada beberapa bagian yang sifatnya perincian ya, seperti nanti ada tentang masalah huruful muqatta'ah ya, lalu juga nanti ada beberapa pembahasan yang sifatnya apa namanya, pembahasan yang sifatnya tambahan dari hasil talaki ya, atau hasil dari kajian lebih lanjut dari para ulama yang datang setelah Imam Ibnu Jazari, seperti ada an-nabr ya, hukum an-nabr nanti ketika alif tasniyah ketemu sukun ya, alif tasniyah ini ya masuk kategori mad tabi'i, tapi kalau nanti dia ketemu dengan huruf sukun itu alif lam tarik yang sukun, maka dia akan ada hukum khusus ya, namanya ada an-nabr dan segala macam. Oke, jadi secara umum seperti itu. Nah, kita akan coba baca. Wa huruful maddi thalathun al-alifu thalathun alifu sukunuha min ba'di fathin qad wal waw wal ya sakinaini wal ya kasron talat walau dhamman waliya. Nah, di sini adalah dua bait ini membahas tentang huruf-huruf mad apa saja. Wa huruful maddi thalathun. Huruf mad ada 3. Ada alif sukunuha min ba'di fathin qad urif. Jadi huruf mad yang pertama adalah alif sakinah yang didahului oleh fathah. Nah, ini jelas kita sudah ketahui, pada urif sudah diketahui. Yang kedua wal wawu wal ya usakinah. Yang kedua sekaligus ketiga ya, waw dan ya yang sukun. Titik 2 tapi penjelasannya gimana? Wal ya kasron talak, wal wawu dhamman wal ya. Kalau misalnya ya sukun sebelumnya didahului oleh kasroh. Kalau waw dhammah didahului waw sukun didahului oleh dhammah. Jadi syaratnya mudah ya. Alif sakinah didahului oleh fathah, waw sakinah waw sakinah ya didahului oleh dhammah, ya sakinah didahului oleh kasroh. Nah, nanti kalau ada hukum yang berbeda dengan ini nanti masuk kategori lain. Contohnya misalnya di waw sakinah tapi sebelumnya fathah. Apa itu nanti? Nah, masuk kategori lin. Ya, kategori lin. Begitu dengan ya sakinah sebelumnya adalah fathah. Maka di situ adalah bahasanya adalah lin. Ya, seperti itu. Baik, itu secara umum. Jadi ini dalil tentang huruf mad. Berikutnya wal hamzu wassukunu lil maddi sabab in wujida min ba'dihi wa qul wajab. Nah, sekarang kita masuk ke kategori mad far'i. Bedanya kalau di sini ya, kalau di matan At-Tibi itu yang disebutkan perinciannya itu mad far'i dulu. Nanti mad tabi'i itu di bagian akhir. Ya, tadi kalau kita baca tadi lihat di bagian akhir itu baru disinggung masalah mad tabi'i. Wa ma khala an sababin mimma dzukir fa huwa tabi'iyyun ladaihimu wa qusir. Nah, bagian akhir dari bagian
bait terakhir dari bab ini baru disebutkan mad tabi'i. Sementara kalau kita di tuhfah misalnya wala kharu far'iyyu mauqufun ala sabab hamzin aw sukun mustiala, tentang masalah far'i itu datang setelah pembahasan mad tabi'i, ya seperti itu. Jadi ini perbedaan metode saja dalam penulisan ya. Jadi kalau di ATB beliau menyampaikan perincian dulu terkait mad far'i. Kenapa? Karena memang far'i ini bahasanya kompleks, ya lebih kompleks. Sementara nanti untuk mad tabi'i, ya untuk mad tabi'i bahasanya mudah, sehingga beliau nanti mengambil mafhum mukhalafah, ya mengambil pemahaman yang terbalik dari pemahaman yang sebelumnya, yang berbeda dengan pemahaman sebelumnya. Kalau misalnya mad far'i begini, berarti mad tabi'i tidak seperti itu. Ya gitu ya. Nanti salah satu ciri khas tabi'i adalah sebenarnya di awal sudah disampaikan, yaitu disampaikan dengan adanya huruf mad yang 3. Alif sakinah atau alif maddiyah, ya kita bisa katakan alif maddiyah, waw maddiyah, dan ya maddiyah. Ketika huruf-huruf hijaiyah didahului, ya datang setelahnya huruf-huruf ini, maka dia masuk kategori mad tabi'i. Gitu ya. Baik. Wal hamzu was sukunu lil maddi sabab in wujida min ba'dihi hukm wajib. Pertama adalah ada dua sebab. Pertama ada sebab hamzah, ada sebab sukun. Nah, kalau in wujida min ba'dihi wa qul wajib, in waqa'al hamzu bihi muttasilan bi kalimatin. Seret. Nah, itu adalah pembahasan masalah mad wajib muttasil. Wa qul wajib. Ya. Jadi tadi wal hamzu was sukun lil mad sabab in wujida min ba'dihi. Sebab mad far'i itu kalau ada hamzah dan sukun yang datang setelah mad tabi'i. Min ba'dihi, hak dhamir ini kembali kepada apa? Kembali kepada mad tabi'i. Ya, pembahasan masalah huruf mad tadi. Ya, huruf mad yang 3. Ya, walaupun di 2 bab sebelumnya tidak disebutkan mad tabi'i secara gamblang ya. Hendaknya nanti di bagian akhir. Tapi kalau tadi kita sudah pahami ahruful maddi salah itu sebagai huruful maddi ya, maka dapat disimpulkan hamzah dan sukun yang datang setelah huruful maddi ya, maka itu nanti sebutnya adalah hukum mad far'i. Ya, mad far'i. Dan penama mad far'i tidak ada di dalam At-Tibi ya, tentunya At-Tibi tidak menamakan mad far'i. Nama mad far'i, mad asli, mad tabi'i itu ijtihad dari ulama-ulama yang lain. Berikutnya, wakul wajib, dan katakanlah wajib, maksudnya wajib, mad wajib. Yang pertama adalah wajib. Wajib gimana definisinya? In waqa'al hamzu bihi mutasila. Kalau hamzahnya itu berada dalam satu kata, bikil matin. In waqa'al hamzu bihi mutasila bikil matin. Kalau hamzahnya terdapat di dalam satu kata bersambung, hasil bersambung, bikil matin satu kata. Definisi yang kita juga sering sudah pelajari ya, bahwasanya mad wajib mutasil adalah ketika ada huruful maddiyah atau mad tabi'i ketemu dengan hamzah di satu kata gitu ya. Oke, seret. Nah, maksudnya ditandai. Itu dalil untuk mad wajib mutasil. Berikutnya wajaza haitsun fasala. Nah, di sini ada mad jaiz berikutnya. Jaiz itu perbedaannya haitsun fasala. Kalau tadi dia mutasil bersambung, kalau ini infasolah munfasil terpisah. Sebabnya sama, ada hamzah yang datang setelah mad tabi'i, tetapi perbedaannya dia terpisah. Jadi dia tidak di dalam satu kata, gitu ya. Nanti untuk mad munfasil ini sebenarnya ada 2 pembagian khusus ya. Jadi ada mad munfasil hukmi, ya, ada mad munfasil asli. Ya, jadi sebenarnya secara asal itu memang munfasil itu terpisah ya, artinya antara satu kata dan kata tidak bersambung pada satu rangkaian. Tapi pada kondisi tertentu nanti seperti terlihat kok ini satu kesatuan kata, tapi dihukumi munfasil. Contohnya kata haulai, haulai, haulai ini sebenarnya kalau kita lihat dari tulisan itu kan satu kata. Ada ha, ada hamzah, ada lam, ada hamzah. Kan ini hamzahnya di satu kata, tapi dia dihukumi di dalam pembahasan tajwid itu hukum mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena secara hukum hamzah di situ memiliki kedudukan sendiri
hak yang ada sebelum hamzah itu punya kedudukan sendiri. Mereka tidak satu kata. Jadi hak itu di situ nanti dalam bahasa Arab istilah hak tanbih. Hak tanbih. Ya, jadi hak tanbih itu hak penegasan. Sementara ulai itu adalah isim isyarahnya. Jadi isyaratnya adalah ulai, haknya itu adalah ismut huruf tanbih. Nah, gitu ya. Nanti kita akan berinci lagi. Intinya secara umum kalau mutasil satu kata bersambung, munfasil lain kata terpisah. Ya. Wa in adam qabla sukunin qad lazim fi kalimatin fal maddu fihi qad hutim. Berikutnya pembahasan mad lazim. Dan tadi pembahasan seputar sebab mad far'i yang disebutkan oleh suk hamzah itu sudah selesai. Jadi mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Berikutnya ada lagi sebab lain yang disebutkan sukun. Jadi ada mad tabi'i atau ada huruful maddiyah yang 3 tadi itu datang setelahnya huruf sukun dalam satu kata syaratnya fi kalimatin. Maka di situ kita bilang apa namanya? Qad lazim. Qad lazim fi kalimatin. Namanya adalah lazim. Kenapa maksud lazim? Karena fal maddu fihi qad hutim. Karena mad di situ harus dipraktekkan, harus dipanjangkan. Nanti kita akan lihat istilah mad. Ya, mereka ada yang nanya apa perbedaan mad dengan qasar. Nah, nanti di sini kita akan lihat mad itu tidak selalu qasar, tapi qasar itu masuk kategori mad. Gitu ya. Kalau kita bilang mad secara umum berarti panjangnya seharusnya lebih dari 2. Nah, jadi kalau qasar itu hanya 2 harokat. Nah, itu secara mudahnya kita memahami seperti itu. Intinya nanti kalau lazim itu nanti kalau huruful maddiyah ketemu dengan sukun di satu kata maka harus dibaca lazim 6 harokat. Maksudnya gitu. Fal maddu fihi fathutin. Dia harus dibaca 6 harokat. Oke, berikutnya wasawi baina mudghamin mutaqqali wa mudharin mukhaffafin 'ala al-jali. Nah, di sini pembagian lazim ya. Bagaimana kita juga ketahui di Tuhfatul Atfal ya. Jadi kalau untuk masalah mad dalilnya itu lebih banyak di Tuhfah ya. Yang kita sudah banyak Tuhfah kan pasti akan didapati dalil masalah aqsamul maddil lazim. Bahkan dibuat khusus oleh Imam Al-Jamzuri kan, dibuat khusus mad lazim ya. Aqsamul lazim ladai arba'ah kila aqsamul lazim ladai arba'ah. Nanti ada kilahuma mutaqqal mukhaffafu dan seterusnya. Ada pembahasan mukhaffafun, ada mutaqqalun. Ya, jadi pembahasan tentang mad itu pendalilannya lebih banyak di Tuhfah. Adapun Jazariyah dia hanya satu bab ya, hanya satu bab saja, babul maddi wal qasar. Ya, perinciannya tidak dijelaskan lebih lanjut. Karena mungkin sudah tercukupi ya dengan dalil secara umum di Jazariyah. Kalau mau tahu dalil lebih panjangnya di Tuhfah, Samul lazim ladai arba'ah dan seterusnya itu. Bab aqsamil maddi lazim. Nah, di sini disampaikan kembali. Ya, di sini tapi dengan redaksi yang berbeda. Wasawi baina mudghamin mutaqqal. Pertama ada pembahasan lazim mutaqqal. Mutaqqal itu nanti ya mutaqqal itu tinjauannya karena di idgham. Ya, karena di idgham. Idgham imma karena dia sukun jadi idgham ya atau bertasydid. Maka dia dinamakan mutaqqal. Atau dia nanti ada mukhaffaf. Mukhaffaf itu dia mudhar idhar karena sukun. Ya, saya keliru afwan tadi. Jadi kalau mutaqqal itu karena bertasydid, jadi karena bertasydid. Kalau mukhaffaf itu dia idhar karena disukun. Huruf sukun tidak di idgham. Ya, jadi nanti mungkin mesti kita koreksi. Istilah mutsaqqal mukhaffaf dan lazim itu bukan berarti mutsaqqal dan harokat, mukhaffaf di bawah 6 harokat. Ya, lazim itu harus 6 harokat. Bedanya mutsaqqal mukhaffaf ya, itu ada pada sebabnya atau pada prakteknya. Apakah dia ketika di mad lazim dia diidghamkan kepada kata setelahnya atau di idhar karena dia sukun. Nanti kita akan lebih rinci ya apa namanya perinci ya kita jelaskan kembali. Nanti di sini ada bagian perinciannya. Ada yang mukhaffaf filmi dan harfi, ada mutaqal filmi dan harfi. Nah, lagi-lagi itu di Tuhfah ya kita dapatkan di Tuhfatul Atfal yang sudah kita dapatkan di Tuhfatul Atfal. Berikutnya, wa ma ata qabla sukuni lil fasal fa hadfu hatmun idza bihi fasal. Ya.
Berikutnya adalah kalau misalnya datang sebelum sukun itu terpisah, apa yang terpisah? Hamzah apa namanya? Kalau misalnya sebelum sukun itu ada huruf mat yang terpisah. Jadi yang maksudnya terpisah apa? Huruf mat. Jadi ada huruf mat, terus dia ketemu huruf sukun setelahnya tapi terpisah, bukan lain kata. Maka di situ fahadhu hatmun idza bihi tasal. Maka dia harus dihapus matnya kalau dia dibaca dengan disambung wasal. Contoh, misalnya ada di dalam Al-Qur'an wa qala alhamdulillah wa qala alhamdulillah. Asalnya itu qala ya, lamnya itu pakai lam alif lam tasniyah ya. Lalu alhamdulillah. Alhamdulillah alif lam ta'rif awalnya sukun. Nah, kita bacanya gimana? Apakah baca wa qala alhamdulillah atau wa qala alhamdulillah? Jawabannya di sini disampaikan oleh Al-Tibi. Fahadfuhu hatmun idza bihi tasal. Kalau digabung, kalau dimaksud harus dihapus. Tapi bukan wa qala alhamdulillah, tapi wa qala alhamdulillah. Kesana tidak ada. Nah, kenapa? Karena untuk iltiqa'us sakinain. Takhallus minal iltiqa'is sakin. Untuk memberikan solusi jalan keluar dari pertemuan dua sukun yang itu berat diucapkan. Gitu ya. Jadi diberikan solusi seperti itu. Tapi kalau waqaf bagaimana? Kalau waqaf baca amatnya. Wa qala. Nanti kalau baca wasol lagi tidak dengan dua sol. Wa qala alhamdulillah dan seterusnya. Ada beberapa contoh dalam Al-Qur'an bahas masalah ini, ya. Berikutnya illal ladzi talahu ta'un syuddidat bi Ahmad al-Bazzi fa innahu sabat. Nah, ini pembahasan yang sudah berbeda ya. Tentunya tidak ada di Tufa, tidak ada Jazariyah, khusus di Mufid. Di sini masuk ke pembahasan mat versi qiraat lain. Nah, tadi kan disampaikan kalau misalnya ada alif lam sukun sebelumnya mat, maka harus ditafallus, harus diberikan solusi agar tidak dibaca mat, pada hilang. Tapi ada sebab lagi di bacaan Imam Al-Bazzi, Ahmad Al-Bazzi. Ini salah satu perawi dari Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Imam Qiraah urutan kedua. Ya, Al-Bazzi itu dia punya bacaan khusus. Jadi kalau misalnya ada lam nafiyah, ya lam nafiyah ketemu dengan fi'il yang berpola tatafa'al, polanya tatafa'alu, ya. Maka di situ nanti tatafa'alnya karena ada dua tak yang bersatu, dua tak yang saling berurutan dalam satu kata, tak itu nanti diidgham. Ya, diidgham untuk mempermudah bacaan. Jadi di kalangan orang Arab mereka agak ribet baca tatafa'al. Mereka punya dua cara. Mereka dengan diidgham, jadi tafa'al, nanti tafa'al itu nanti diidgham dengan mat sebelumnya, ya. Atau dihapus tafa'ala, wala tafa'ala, dan seterusnya. Nah, contoh. Jadi misalnya dalam Al-Qur'an ada pola tatafa'al. Contohnya tafarraqu. Wala tatafarraqu. Ya, di surah Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, di situ asalnya itu bukan tafarraqu, asalnya tatafarraq wala tatafarraqu. Nah, lalu diberikan ke solusi ya, nanti dari sisi ilmu sorof bisa dikaji lagi lebih dalam ya. Takutnya kalau bahas panjang nanti nggak cukup waktunya. Kalau kulihal pokoknya singkatnya taknya itu diidgham, dimudahkan untuk di pengucapan. Jadi bukan tatafarraqu, tafarraqu. Nah, tapi diidgham kemana? Kepada huruf sebelumnya itu lam yang bermat. Jadi bacanya bagaimana? Wala tafarraqu. Wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum dan seterusnya. Dari situ jadi taknya diidgham ya, padahal taknya situ disukunkan ya, sebelumnya ada lam alif. Nah, ini kaedah pengecualian. Jadi tetap dibaca mat lamnya. Pembahasan ini sebenarnya lam itu tetap dibaca mat. Enggak dibaca
walat tafarraqu, nggak dihilangkan alif mad. Kenapa? Disampaikan alasannya. Di arah idgham 'alal mad bi tara' falam yakun mislal ladzi taqarrara. Karena di situ mad di situ sifatnya mad arib. Mad arib karena idgham. Jadi dia madnya bukan mad asli. Mad arid atau nanti dikatakan syibhul arid, menyerupai arid atau qabilil arid yang mendekati mad arid. Karena dia mad itu terjadi karena adanya idgham. Karena di idgham ya antara apa pada mad tabi'i dengan huruf sukun di idgham ya, jadi adanya idgham pada tatafarraqu jadi tafarraqu, lalu terjadilah hukum mad lazim di situ karena sebab adanya idgham tersebut. Kalau nggak ada idgham nggak akan di mad ya, karena kan satu sebab mad lazim atau mad bukan mad lazim, salah satu sebab mad arid itu adalah ketika mad tabi'i ketika disukunkan. Nah, ketika disukunkan maka dia di situ apa namanya boleh dibaca 2, 4 atau 6. Tapi di situ nanti dipakainya harokat ya. Walat tafarruq. Itu walat tafarruq seperti itu. Jadi itu pembahasan untuk riwayat Al-Bazzi. Tentunya itu nanti sebagai tambahan ya, sebagai tambahan wawasan maksudnya. Jadi tidak harus menguasai penuh sekarang. Oke, afwan, saya keliru. Tadi itu yang walat tafarruq mad lazim ya, bukan mad arid usuk. Saya keliru. Juga saya koreksi itu mad lazim, bukan mad arid. Jadi yang 246 itu nanti di bawah. Jadi tadi yang walat tafarruq karena dia mesti dibaca 6, maka dia mad lazim atau menyerupai mad lazim. Kenapa? Karena satu sebab mad lazim kan karena mad tabi'i atau huruf mad ketemu huruf sukun dalam satu kalimat. Gitu ya. Ya, seperti itu. Berikutnya, ya, jadi tadi kenapa dia bukan, karena dia bukan mad yang asli. Jadi aslinya itu dia arif karena ada sebab idgham. Ada sebab idgham, lalu apa namanya ada pertemuan antara huruf maddiyah dengan sukun yang ada dari hukum idgham tersebut, maka terjadilah hukum namanya mad yang menyerupai mad lazim. Khusus untuk riwayat Al-Bazzi. Ada juga nanti wala ta'awanu, bacanya wala ta'awanu. Nanti kita akan kaji lagi, rinci lagi di PPT-nya ya insyaallah. Berikutnya wa matalahu sakin qad aradha waqti fatahrifu fihi yurtadha. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Ini jadi yang masalah qiraat belum, sebenarnya masih ada lagi di bawah nanti ini. Ya, jadi ntar ini masih nyambung ya, masih ada nextnya. Di sini tapi disampaikan setelah belum menyampaikan tadi masalah mad lazim atau mad menyerupai lazim pada riwayat Al-Bazzi, belum menyampaikan masalah hukum mad arif disukun. Ya. Wa matalahu sakin qad arabal waqti fatalifiyut. Jadi kalau kata beliau, kalau misalnya ada sukun arid, jadi ingat ya, arid itu lawannya asli. Ya, mad asli lawannya mad arid. Apa sih maksudnya arid itu? Cara bahasa itu palsu, cara bahasa. Sesuatu yang enggak murni. Maksudnya arid itu adalah mad yang terjadi karena sebab tertentu, seperti karena wakof. Karena wakof. Dia asalnya enggak sukun. Beda kalau mad asli, karena huruf madnya sudah sukun. Ya, mad kan alif madiyah, waw madiyah, ya madiyah itu kan memang huruf sukun. Sementara mad arid itu terjadi karena sebab wakof, salah satu. Karena sebab wakof, maka dia dijadikan mad arid. Nah, nanti ini bisa 2, bisa 4, bisa 6 kan gitu. Nah, tapi intinya kaidah dasarnya arid itu apa? Dia nanti kalau wakof, fataslisu fihi yurtadha. Ya, dia boleh dengan taslis. Jadi ini nanti cara mad arid disukun. Dan ini untuk semua kiroah. Ya, tidak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf. Jadi kalau kita pakai bacaan manapun ini juga diakomodasi oleh semua kiroah. Yaitu adalah pertama taslis. Taslis itu maksudnya 2, 4, 6 harokat. Itu istilah taslis. Ya, jadi kalau kita mau lebih lebih simpel daripada ngomong berapa panjang mad arid disukun 2, 4 dan 6. Nah, itu kan kadang-kadang ribet ya, nyebutin angkanya dulu, nyebutin harokat dulu. Nah, sekarang sebutin aja istilahnya. Apa istilahnya? At-taflif. Itu maksudnya 3 ya. At-taflif itu maksudnya pertigaan atau maksudnya pentigaan. Pentigaan nggak ada di Indonesia ya. Ya pokoknya 3 ya, pembagian 3.
Maksudnya apa? 2, 4, 6. 3 cara dalam mensukunkan mad arid lis sukun. Dengan kadarnya 2, 4, atau 6 harokat. Berikutnya selain 3 cara tersebut, utah itu dengan taklif ya, dengan sukun mahab nanti dengan sukun murni, adalah dengan nanti ada sukun lain, yaitu ismam dan raum. Nah, tadi ada istilah mas sukunil mahab. Maksudnya sukun mahab, tadi kan arid katanya nggak asli. Kalau ini ada mahab murni, ya ini bisa kita bedakan. Kalau sukun mat tabi'i, mat asli, itu dia ditinjau dari keaslian atau tabi. Orang nggak akan menambah harokat lebih dari 2 harokat. Dan asal hurufnya memang huruf sukun. Jadi hanya dibaca 2 harokat. Sementara kalau mat arid, itu dia tadi saya bilang, karena sebab wakaf, ya dia kadarnya bisa 3 cara, dan dia kalau disukunkan pada kata terakhirnya harus sukun mahab. Kalau dalam tahqiq, maksudnya dengan sukun. Jadi dengan bunyi sukun, yaitu dengan bunyi, kalau bahasa kita mati ya, tapi saya kurang kurang sepakat dengan penyebutan kata mati, huruf mati itu kurang tepat. Sukun mahab ini intinya dia masih sukun. Misalnya nasta'in, itu nun itu kan asalnya bukan sukun, aslinya adalah dia dhammah. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'inu, kan asalnya begitu. Tapi kalau kita sukun dengan taklif nanti misalnya nasta'in, 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 itu kita harus menjadikan nun huruf terakhir pada nasta'in itu harus dengan sukun mahab, sukun murni. Nah, gitu maksudnya. Ya. Jadi masih dibedakan antara sukun mahab ya, dengan istilah asli maqabi. Nah, selain taklif tadi ada namanya ismam ya. Dan nanti hakim itu nanti apa namanya? Kita sempat singgung ya bahasa ismam di pembahasan al-huruful far'iyah. Tentunya itu sebenarnya ismamnya dijawab ismam waqfi. Tolong jadi kalau ada yang lupa tolong di murojaah. Saya sudah sampaikan itu perincian. Ismam ada 3 ya. Ada ismam sauti, ada ismam sorfi, ada ismam waqfi. Yang dimaksud di sini ismam waqfi. Ya, silakan di murojaah lagi pertanyaan apa materi yang saya sampaikan ini ya, masalah ismam ini. Nah, kita yang sampaikan di sini ada ismam waqfinya saja. Lalu ada ar-raum. Nah, begitu pula pernah saya sampaikan perbedaan raum dengan ikhtilas. Artinya jika kalian disepakati raum itu di akhir kalimat atau wakaf. Jadi raum itu bukan latak manuna atau latak manna di Yusuf ayat 11. Ya, istilah yang itu kan ikhtilas ya. Kalau di wakaf baru raum. Nah, silakan nanti dicek lagi ya di beberapa pertemuan sebelumnya tentang raum, ikhtilas, ismam yang sudah saya sampaikan panjang lebar. Ya, intinya di sini nanti disampaikan 3 cara. Jadi bisa taklif, bisa ismam, bisa raum. Gimana perinciannya? Nanti kita akan bahas. Bila malam. Bila malam itu kayak tidak berlebihan gitu ya. Malam saya belum mengkaji. Intinya seperti itu. Oke, berikutnya wa intarul akhir hamzan. Ya, sama tadi. Wa intarul akhir hamzan kasama tolok mutlaqan bima bin hukimah. Nah, di sini ada pembahasan namanya aqwas sababain. 2 sebab terkuat di dalam mat. Jadi nanti ada pembahasan mat ketika wakaf ya. Ada 2 hukum mat ketika wakaf yang bisa kita kaji. Contoh adalah as-sama. Ketika wakaf itu nanti ada 2 hukum mat. Pertama dia ada hukum mat arid disukun. Kenapa? Karena dia as-sama. Dia pertama ada mat tabi'i ya. Ketemu dengan huruf yang berharokat. Ya kan? Yang kedua ada mat wajib muttasil. Gimana kita mengkajinya, menganalisanya? Bagaimana matnya nanti? Baca 4 atau baca 6? Atau baca 5? Nah, itu nanti dikaji. Ya, yang jelas itu nanti adalah kaidah aqwas sababain. Tapi yang paling disepakati adalah fal waqfu mutlaqan bimaddin hukum. Kalau kita wakaf di as-sama itu harus mat. Artinya nggak boleh 2. Gitu ya, nggak boleh qasar. Ya, jadi dia harus di atas 2, 3, 4, 6. Tapi kaidahnya gimana? Saya sudah sampaikan di PPT nanti. Berikutnya, wamatalahu mudghamul ibnil ala fahuwa ka'alubin fatal musjalah. Nah, ini juga masuk ke qiraat lagi menurut bacaannya Ibnul Ala. Ibnul Ala ini Ustaz Abu Amr ya. Qiraat Abu Amr, Imam qiraat nomor 3 setelah Ibnu Katsir Al-Makki, Abu Amr Al-Basri. Nah, Abu Ala ini Ibnul Ala.
Ibnu Ala ini beliau dalam menghukumi mad yang menyerupai mad arid tadi yang saya sampaikan ya, yang saya agak keliru tadi di di bacaan tertentu ya, dia ada bacaan tertentu yang dia hukumnya seperti arid ya, seperti arid ya, contohnya nanti seperti adanya hukum idgham kabir ya, idgham kabir ya, fatal lih musjala itu juga sama, nanti dia kalau wakof pada mudghamnya dia boleh dibaca tahrif, boleh dibaca raum, atau dibaca ismam. Contohnya misalnya gini, baca Ibnu Ala tuh ya, baca Abu Amr, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi dia Ar-Rahman kalau wasal ya, Ar-Rahmanir Rahimi, Maliki Yaumiddin. Malikinya dia mim dengan pendek ya, dengan bigoy rimat. Itu. Ketika wasal maka dia mesti diidgham, kabir. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu Ar-Rahim, Maliknya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Itu maksudnya. Jadi kayak arif. Tapi kalau kita berhenti di Ar-Rahim, nggak diwasal gimana? Nah, kembali kepada hukum tadi. Boleh taklif Ar-Rahmanir Rahim. 2, 4, atau 4 bisa Ar-Rahim, atau 6 Ar-Rahim. Nanti ada juga rom dan ismam. Gitu ya. Akan lebih yang misal di sini. Nah, begitu pula wa talahumul lugamuz zayyati. Begitu pula idgham pada bacaan Imam Az-Zayyat. Siapa Az-Zayyat? Yaitu Imam Hamzah Az-Zayyat. Imam Qiraah nomor 6. Ya, dalam Qiraah Sab'ah Hamzah Az-Zayyat. Dia punya hukum idgham juga. Kayak idghamnya di sini idgham dia tapi kemar pada lazimnya. Begitu pula mudghamul bazzi minat ta'at. Idghamnya bazzi pada hukum ta, huruf ta. Dan tadi kita bahas ya, walat tafarraqu walat ta'awanu. Itu intinya adalah pembahasan khusus dalam mad qiraat, untuk tambah wawasan aja boleh ya. Tapi intinya di situ nanti dia punya hukum khusus itu yang berbeda dengan mad-mad lain, dan dia masih ada hubungan dengan mad lazim itu mad arib. Gitu. Begitu nyumat tuh hatsman harus dipanjangkan. Tadi bersih 6 harokat. Jadi yang menyerupai arid itu hanya bacaan Abu Amr itu tadi, yang misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, atau Alam taro kaif ta'ar rabbuka bi ashabil fil. Jadi lam sama ra di idgham dan seterusnya. Nanti kita bahas. Idz ma'al idghami qadaman, apa tadi? Idz ma'al idghami qad mana'ar rauma ma'al ishmal. Ya, di situ kalau di idgham nggak boleh ada raum dan ishmal. Jadi orang ishmal itu kalau wakaf aja. Ya, kalau idgham kan berarti dia ketika diwasal. Ketika diwasal maka dia harus dimasukkan, dileburkan tanpa ada hukum raum dan ishmal. Ingat ya, raum ishmal di sini perspektif wakaf tentunya. Ya, jadi nggak ada perspektif wasal. Oke. Berikutnya benar ala yarahuma fal mudghamu ladaihi kasakin waqfan ta'lam. Ya. Wa ma ata min qabli hamzin ghayra aw sakinin kadzaka qabl maqsura. Tadi mana wabil ala yarahuma. Jadi benar ala maksudnya Abu Amr berpandangan seperti tadi itu. Maksudnya apa? Dia berpandangan bahwasanya kalau misalnya di idgham maka nggak boleh di raum dan ishmam. Tentu ya, kalau idgham nggak boleh di raum dan ishmam. Fal mudghamu ladaihi kasakini waqfan ta'lam. Ya, seperti itu. Wallah alam ya. Yang bagian ini hampir sama lah, menyempurnakan bahasa yang sebelum tadi. Berikutnya, wa ma ata min qabli hamzin ghayra aw sakinin kadzaka famdud maqsura. Nah, ini baru pembahasan yang inti lagi. Ya, jadi bukan masalah qiraah lagi. Jadi tadi qiraah itu 3 ya. Langsung disampaikan 3 sekaligus tuh pandangannya. Jadi emang salah satu aspek penting dalam bahasan qiraah itu masalah mad. Mazhab mad itu dalam ilmu qiraah panjang. Tadi di sini aja sampaikan 3 ya. Ada Al-Bazzi, ada Hamzah Az-Zaid, ada Abu Alam, Abu Amr. Itu masih secara umum ya. Tapi itu bisa menjadi pembuka wawasan bagi antum-antumna mungkin yang tertarik gitu ya mengkaji ilmu qiraat, itu bisa menjadi pembuka lah. Oh, ternyata seperti ini bacaan. Wa mata min qabli hamzin ghayra aw sakin kadzaka fa surat. Ada hukum nanti kalau misalnya bisu'illah hamzah sebelumnya huruf mad, maka itu nanti bisa dengan 2 cara. Guyiro,
diubah dengan dua cara. Yaitu nanti dengan tashil atau dengan iskop. Nah, nanti saya tambahkan. Kemarin di bab hamazat, saya lupa sampaikan tentang hukum seputar hamzah. Nanti saya akan sampaikan. Jadi ada hukum seputar hamzah. Ada tashil, ada ibdal, ada naql. Itu saya lupa sampaikan beberapa perinciannya. Intinya nanti ada dalam ini juga dalam qiraah lain ya. Jadi misalnya bisu illa hamzah sebelumnya huruf mat. Gimana bacanya? Nah, caranya bisa dengan bisu illa atau bisu illa. Tashil atau isqat. Isqat itu maksudnya dihapus hamzah pertama. Ya, atau kata kafamdut maksura. Bisa disukunkan juga atau dipanjangkan atau dipendekkan. Nah, nanti juga ini berkaitan pembahasan tentang alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Ali Imran 1 sampai 2. Nah, itu sepakat tuh ittafaqal qurra ya. Semua ahli qurra sepakat di situ pembahasannya bahwasanya alif lam mim Allah itu dia mim Allah boleh dibaca 6 boleh dibaca 2. Ya, begitu. Famadda hajazid baina hamzaini fasal wa faqsur wa ba'dun 'addahu mimma tasal. Sini nanti ada pembahasan mad hajiz yaitu idkhal. Ya idkhal ya antara dua hamzah ketika di fasal. Nah, maka di situ nanti sebagai pemisah untuk memudahkan pengucapan. Ini ya pembahasan qiraah lain lagi ya. Jadi mad hajiz ini di Al-Bazir dan Qalun itu baca contohnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum baca a'anzartahum itu contohnya mad hajiz ya seperti itu. Nah, baru terakhir itu dengan wa ma qala an sababin mimma dzukir fa huwa tabi'i ladaihim wa qusir. Kata beliau selain tadi yang dijelaskan panjang lebar tadi itu adalah mad tabi'i. Intinya mad tabi'i itu kembali kepada ahruful mad salah. Ya, selama dia nggak ada sebab hamzah, nggak ada sebab sukun itu mad tabi'i. Itu sebenarnya. Nah, di sini perinciannya dihubung-hubungkan dengan qiraah lain. Oke, satu lagi harful lin nanti setelah itu baru kita sempurnakan dalam presentasinya. Harful lin qala Imam Tibi rahimahullah wal waw wal ya'u idza ma sakana min ba'di fathatin ka qawli ghairina. Yusammiya li harfil lin wala tamudda illa ma'asma' sukunin musila. Nah, ini intinya dua bait ini bahas tentang masalah harful lin bahwasanya tadi kita sempat singgung kalau waw yang sakinah dan ya yang sakinah sebelumnya kasrah atau dhammah itu udah wajar ya huruf maddiyah. Tapi kalau waw sakinah ya sakinah sebelumnya adalah fathah maka itu namanya harful lin. Dan ini bisa dua ya. Ada lin dari sisi sifat, sifatul huruf ada sifatul lin ya. Ya, sifatul huruf ada sifat lin. Ya, ada mad lin. Nah, ini kita mesti bedakan. Kalau sifat lin selama dia itu adalah ya atau waw sebelumnya fathah maka itu sifat lin. Artinya suhulatul nutqi, mudah pengucapan. Tapi kalau misalnya dia itu ketika waqaf ya, maka itu menjadi mad lin. Ya terjadi mad karena dia waqaf. Ya, jadi mad lin terjadi ketika dia waqaf. Kalau wasal ya enggak ada mad lin. Gitu ya. Jadi dia hanya harful lin, sifatul lin. Oke, berikutnya wasul lita ma'aridunil waqfi wa mudghami libdil a'da'i tulfi. Ini juga tentang masalah mad arid ya. Jadi gimana masalah itu? Ketika waqaf. Ya, jadi kalau untuk waqaf ketika huruf lin sama seperti mad arid. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Contohnya Quraisy. Ya, gitu bisa 2, 4, 6. Gitu ya. Begitu pula Ibnul Ala lagi nyinggung sedikit qiraat lain. Pendapatnya Ibnul Ala lagi Abu Amr ya singgung ya masalah idgham dia itu dia bisa wamdud wasit maklazim. Ya, dia bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Ya, untuk yang hukum lin pada hukum idgham kabir dia nanti. Ya, begitu. Ka'ain ma'an walil makki hatainil ladaini wa nashfu sawwa baina 'aridin wa ma libnil 'ala wa baina qad lazima wa qabla lazimin ata munfasila wal wawu dhamma waqsil ya musila.
Nanti di situ bagian terakhir bahas masalah kaidah-kaidah masalah huruf lin. Bahwasanya nanti ada hukum lin yang kapan dia mesti dibaca 4 ya, atau bisa dibaca 46, kapan mesti dibaca 6 atau bisa baca 246 atau bahkan nggak dibaca mat sama sekali. Nah, gitu ya. Oke, kita langsung ke PPT ya. Kita lihat rinciannya. Tadi kita bahas masalah mat. Jadi tadi di mat itu ya kita langsung bahas sekaligus ya, mat dan lin. Mat dan huruf lin. Kalau kita lihat dari perincian, jadi ada asli dan far'i. Ya, asli kita nggak perlu bahas lagi ya. Beberapa yang sudah kita sering ketahui. Paling yang far'i. Ya, sebab ada dua. Ada yang lafzi, ada yang maknawi. Yang fokus kita sebenarnya kepada lafzi ya. Bisa babil hamzah dan bisa babil sukun. Kalau maknawi itu nanti dalam torik lain. Ya, dalam periwayatan lain. Di dalam hafs, misalnya dalam torik periwayatan masyar, itu ada mat namanya madu ta'zim. Jadi dia dipanjangkan bukan karena sebab lafaz, tapi karena sebab makna. Contohnya la ilaha illallah. Dia jaiznya cuma dua dalam torik thayyibah, sebagian torik thayyibah. Tapi dia untuk lafaz la ilaha illallah ya, merupakan kalimat tauhid, itu lamnya dibaca 6 harokat, 4 sampai 6 ya. Kenapa? Untuk ta'zim, mengagungkan Allah. Ya. Jadi itu maknawi. Nah, tapi itu tambahan saja. Yang paling inti kita telah beli. Tapi tadi ada sebabul hamzah dan sebabul sukun. Sebab hamzah ada mad muttasil, munfasil, dan mad badal ya. Mad badal ini adalah ya apa asalnya kita pernah singgung ya, asalnya kayak manu, iman, ya asalnya itu apa diganti ya huruf tersebut menjadi karena diganti dengan huruf mad maka menjadi mad badal. Badal itu adalah hurufnya ya. Lalu apa nama afwan ibdal itu adalah mengganti hurufnya, badal itu nama madnya. Jadi misalnya manu hamzahnya diganti dengan alif itu namanya ibdal. Jadi ibdal itu mengganti huruf. Tapi ketika jadi amanu iman, misalnya iman jadi iman misalnya. Atau misalnya utu jadi utu itu matnya menjadi mat badal. Ya beda sedikit ya. Dan walaupun secara bahasa akar katanya sama, tapi dia dari penerapan penggunaannya berbeda. Oke. Berikutnya ada sukun. Tadi kita sudah bahas ada arid dan lazim. Arid dan lazim. Jadi arid dan sukun tadi kita sudah bahas kalau di ujung kalimat ya. Bukan hanya ujung kalimat ya, ujung ayat atau ujung kalimat. Kalau misalnya kalimat itu belum wakaf, belum akhir ayat nggak masalah. Masuk ke kategori mat arid selama dia mat tabi'i ya bertemu dengan mat tabi'i yang diwakafkan di akhir sukun. Di akhir kalimat disukunkan karena sebab wakaf. Walaupun akhir ayat tersebut tidak bersukun, maka dia dinamakan arid lisukun, mat yang tidak mat yang berhenti ketika sukun karena sukun wakaf. Oke, berikutnya mat lazim. Dia mat lazim. Dan untuk mat arid sukun semua qurra itu berpendapat sama. Bahwasanya harus 2, harus 4 dan harus 6 gitu ya. Mat lazim tadi kita bagi dua, ada lazim kinwi dan ada lazim harfi. Lalu ada mutaqal dan mukhaffaf. Ya, mutaqal tadi kalau di idgham, kalau mukhaffaf dan idgham. Mukhaffaf itu kalau dia sukun. Ya, contoh yang paling mudah untuk mukhaffaf ilmi saja di dalam Al-Qur'an itu hanya ada 2 dalam riwayat Hafs. Kita pakai tinjauan Hafs dulu aja ya, yang mudah. Faqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, al-ananya itu, al-ananya. Berikutnya, jadi kenapa? Karena di situ mat tabi'i ketemu huruf yang sukun tapi tidak di idgham. Ya, dia hanya sukun, tidak di idgham, tidak bertasydid, maka dia mukhaffaf. Ya, tadi yang 91, yang 51-nya al-ana faqad kuntum bihi tasta'jilun. Ya, itu untuk yang hafs. Itu mudah ya, hanya 2 itu. Selebihnya berarti dia mutaqqal ya dalam beberapa perincian juga tentunya. Kalau untuk yang harfi
Bedanya dia harfi itu tidak apa untuk yang harfi sama ya, dia tidak diidgham baik itu idgham bi gunnah atau tidak bi gunnah. Contohnya misalnya di misalnya contohnya kaf haya ain shad ya, contohnya kaf haya ain shad ya. Untuk yang lazim harfi itu tentunya ada pada huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf potongan yang di awal surat itu apa namanya, tidak semuanya kita bisa hukumi lazim ilmi mufakkal. Mufakkal itu kalau yang diidgham, kalau yang nggak diidgham berarti tidak dianggap mufakkal. Contoh, kita ambil yang paling panjang, kaf haya ain shad. Kaf haya ain shad. Kaf tidak ada idgham, izhar. Ha ya itu matobi'i ya, hayun tahur itu masuk ke kategori matobi'i walaupun dia masuk dalam fatihus suwar. Ain shad ikhfa bukan idgham ya, ain shad, ain itu dia ikhfa, shad itu juga tidak ada idgham, maka di situ dihukumi mad lazim harfi mufassal. Yang bisa dianggap sebagai mufassal contohnya alif lam mim. Alif nggak dihitung ya, alif tidak ada mad, dia huruf yang kita sudah bahas di awal tidak dihitung sebagai huruf mad ya. Artinya di situ dia bukan alif matiyah ya. Lam mim, lamnya di situ lam mim, lam di situ dia ya kan gunnah ya, gunnah dan idgham di gunnah pada mim. Ingat ya, kita mengucapkan fatihus suwar kan dengan asma ya, dengan nama-namanya ya, bukan dengan hurufnya. Jadi bukan alama, bukan kahaya aso, bukan alaro, tapi alif lam mim, alif lam ro, ya ain shad dengan namanya. Kalau misalnya huruf lam dibacanya apa? Ya lam. Ya kan, lam mim. Lam mim di situ ada mad lazim. Ya, huruf sukun ketemu mim yang bertasydid. Lam mim. Karena kan lam kalau kita potong la mim, ketemu mim mim ya mim. Jadilah masuk lam mad lazim harfi mutakol. Gitu ya, itu bukannya. Ya, kalau yang kilmi mutakol banyak. Kalau bolin ya dengan bertasydid, terlihat tasydidnya aqamah, al-haj, as-saffat dan seterusnya. Ya, gitu ya, dapat dipahami. Oke, lanjut, ada perincian di sana. Nah, tadi saya sampaikan tingkatan kadar mad. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Istilahnya kita mesti bedakan ya. Kalau 2 itu qasar. 2 tuh qasar. Di atas 2 ada fuwaiful qasar. Lalu ada tawasud 4 harokat, ada fuwaifut tawasud 5 harokat, ada isbah. Jadi masing-masing keadaan itu ada istilah tertentu. Ya, 2 itu qasar, 3 itu fuwaikul qasar. Fuwaik itu maksudnya atas sedikit. Gitu. 3, gitu kan. Nggak ada 2,5 ya, nggak ada. Jadi hitungannya bulat semua. Nggak ada yang hitungnya bilangan desimal, nggak ada ya. Tawasud ya 4, fuwaikut tawasud 5, isbah. Nah, ini istilah-istilahnya. Jadi semua ini kategori mad ya. Tapi untuk qasar ini nanti dibedakan terkadang. Untuk membedakan bahwasanya dia ini adalah kadar minimal dari mad. Ya, walaupun dia nanti sebenarnya dibedakan antara mad dengan qasar. Kalau di atas qasar pasti mad, tapi qasar itu bukan mad atau bukan harus menjadi kategori mad. Gitu ya, itu perbedaan. Jadi yang dianggap mad itu sebenarnya 3 ke atas. 3, 4, 5, 6. Ingat dalam Al-Qur'an kaidahnya hanya sampai 6 ya. Tidak boleh lebih dari 6. Kalau azan ya atau nasyid atau segala macam itu masih boleh lebih ya, nggak ada aturan khusus. Tapi kalau untuk Al-Quran panjang yang paling panjang adalah 6. Nah, ada kaidah yang tadi saya sampaikan nanti berkaitan dengan aqwal mudud, yaitu kata Imam As-Samanudi, ya Syekh As-Samanudi rahimahullah. Beliau termasuk ulama kontemporer, ulama qiraat. Karena sudah wafat. Baru wafat tahun 2000-an kemarin itu. Ya Syekh Samanudi dalam Tufah Samanudianya mengatakan aqwal mudud lazimun kama tasal fa'aridun fadun fi salim fa'bandai. Aqwal mudud lazimun. Jadi kita kalau membicarakan masalah mad, utamanya mad far'i ini ya, kategori mad far'i semua. Mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah? Atau mana yang paling kuat, mana yang paling lemah? Kata Imam As-Samanudi, aqwal mudud lazimun tetap mad lazim. Kenapa?
kaidahnya lazim itu ittafaqal qurra'u fi maddihi wa miqdarihi. Para ahli qiraah itu sepakat atas status mad dia, karena dia kan lebih dari dua kan, lebih dari tiga juga. Ya kan, dia mad gitu. Dan sepakat juga terkait miqdarnya, yaitu ukurannya. Ukuran lazim itu semua qiraah mengatakan harus 6 harokat, gitu ya. Saya mohon maaf, saya kayak izin agak lebih ya. Jadi kalau ada sekalian kalau ada yang lebih itu silakan. Tapi saya insya Allah akan tuntaskan sesuai janji saya. Nanti kalau mungkin kemungkinan agak nambah setengah jam. Tapi saya usahakan lebih cepat agar selesai materinya. Karena nanti Ramadan kemungkinan saya akan liburkan. Ya, karena saya mengaku orang lain. Jadi ya, saya berusaha menyelesaikan. Ya, saya mohon maaf kalau ada yang mungkin ada hajat lain silakan. Tapi saya akan selesaikan sampai selesai ya. Nambah setengah jam. Baik. Saya lanjutkan. Akwal mudu dilazim. Jadi pertama itu lazim. Jadi kenapa dia dikatakan paling kuat? Karena dia sepakat atas namanya dan sepakat atas kadar. Itu pertama, alasan pertama. Kemudian mutasil. Akwal mudu dilazimun sama tasal. Itu adalah mutasil. Karena mutasil itu para ahli qiraah ittafaqal qurra' fi madhi. Para ahli qiraah sepakat di mad. Tetapi wakhtalafa fi miqdar. Tapi mereka berselisih tentang kadarnya. Kadarnya ada yang mengatakan 3, 4, 5, 6 dari lintas qiraah. Tapi nggak ada yang bilang 2. Makanya dia dimakan mad. Kalau 2 namanya qasr gitu ya. Kalau 2 namanya qasr. Jadi itu menjadikan mutasil di bawahnya lazim. Jadi dia karena sama dia memang disepakati mad, tapi dia berbeda ikhtilaf ya. Dari sisi madnya. Dari sisi dari sisi miqdar ya, ukuran. Berikutnya mad arib. Mad arib. Kenapa hamad asal fa'aribun? Ketiga adalah arif. Kenapa arif di ketiga? Karena arif ini yang diihtimalkan, dimungkinkan kepada kadar mad lazim dari sisi juz'iyan ataupun kulliyan, baik secara parsial ataupun secara umum pada arif. Kenapa? Karena dia ada sebab sukun. Ada sebab sukun. Nah, sebab sukun ini menjadi sebab yang paling kuat dalam masalah mad arif. Ya kan, mad lazim kan sebabnya sukun. Mad arif juga sebabnya sukun. Dan mad arif ada sampai 6 harokat. Sama seperti lazim. Walaupun mad arif nanti boleh 2, boleh 4, boleh. Gitu ya. Berikutnya mad munfasil. Mad munfasil diihtimalkan, dikemungkinkan dengan mad mutasil. Kenapa? Karena sebab hamzah. Dan dari sisi miqdarnya ada kaidahnya ikhtalafal qurra'u fi maddihi wa ikhtalafa fi miqdarihi. Para ahli qiraah itu berselisih tentang status mad munfasil. Munfasil mad atau bukan? Sebagian qiraah itu membaca dengan 2 harokat, jadinya qasr. Contoh dalam riwayat Hafs Thoriq Thayyibah Masyhur ya, itu nanti dia ada yang baca dengan 2 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Ya ayyuha dibaca dengan 2. Dibaca dengan 2. Apakah dia jadi mad? Jadinya dia qasr secara hitungan kadar. Jadi dia bukan masuk kategori mad secara utuh. Dan juga ikhtalafa fi miqdarihi. Tadi juga kadarnya juga diperselisih. Karena dia 2, apakah dia mad atau bukan adalah pada persesian. Kalau yang bilangnya di atas 2 berarti masuk mad. 3, 4, 5, 6 dalam Hafs Thoriq Syatibiyah bacaan kita sehari-hari baca 4. Jadi munfasilnya disamakan atau dikemungkinkan dengan munfasil. Berikutnya mad badal. Mad badal kenapa di paling terakhir? Karena dia seperti mad munfasil, hanya 2 harokat. Nah, ini mad badal dalam riwayat Hafs ya 2 ya. Tapi kalau dalam riwayat Warsh ini dibaca 246. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tapi karena hanya Warsh yang baca, maka diikuti pendapat jumhur. Jumhur qurra tidak berpendapat pada itu 4. Jumhur qurra berpendapat pada itu cuma 2. Kecuali Warsh, gitu ya. Yang lanjut. Ya, dapat sebab ya. Tentang tadi masalah huruf muqatta'ah. Jadi huruf muqatta'ah kita mesti bedakan, ada yang 2 harokat.
yaitu hayun bahur ya. Saya lupa hilang ya. Hayun bahur ya, hayun bahur. Yaitu apa? Tanam harokat sanafus sohasalukum. Salah tulis lagi saya ya. Sertamin itu sanafus. Sanafus ya, sa, sin, nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, min. Atau nafus sohasalukum. Salah. Sekatan nama pun penting dia ada beberapa huruf ya. Ada 10, 11 huruf. Ya. Yang dibaca 4 atau 6 ain. Tepatnya pada kaf ain sod kemarin baca. Ya, jadi contohnya nanti ini berkaitan dengan torik. Ini kan dengan torik. Nanti mungkin bagi ikhwan atau akhwat sekalian yang pengen lebih mendalami, insya Allah di daurah berikutnya saya yang risalah pasal itu saya akan membedah bacaan hafs yang membaca dengan 2 harokat. Di situ dijelaskan torik-torik thayyibah yang mungkin kita sering pakai tapi jarang kita gitu. Jadi kalau sekarang kita selalu membaca. Intinya untuk 4 atau 6 ain itu tergantung torik. Kalau tarik syatidiyah pakai 6. Ya ya ain sod. Kalau syatidiyah yang cirinya munfasil 4 harokat. Tapi kalau kita pakai munfasil 2 harokat, pakai tarik thayyibatul masyar, contohnya pakai tarik mustah, atau tarik rawdatul mu'addin, pakai 2 harokat, maka dia nanti bacanya 4. Ya. Ya ya ain sod. Gitu ya, itu perbedaan. Jadi itu klasifikasi untuk pada huruf-huruf pokok. Tepatnya di mana saja, silakan dihafal ya. Urutannya saya sudah ulas, saya urutan dari awal sampai akhir. Ada alif lam mim, ada alif lam mim shad, ada alif lam ra. Itu yang paling penting adalah kaf ya ain shad. Ingat analisisnya itu nanti per huruf. Jadi jangan alif lam mim hukumnya apa? Mad lazim, ilmi, mutaqqal. Enggak semua. Alif lam mim, lamnya doang yang mutaqqal, mimnya kan enggak diinput. Gitu ya. Sin mim, pokoknya maksudnya sin mim, mad lazim, ilmi, mutaqqal. Mimnya mad lazim, arti mukhaffaf. Jadi satu rangkaian huruf muqatta'ah itu bisa beragam hukum mad lazim harfi. Gitu ya. Jadi jangan disamaratakan. Karena saya ingat dulu saya semoga Allah merahmati guru-guru kami yang ngajar tadi pada masa lalu ya. Kadang kalau dipukul rata itu. Alif lam mim mad lazim ilmi, mutaqqal. Enggak benar sepenuhnya. Harus dibedah lagi. Kaf ya ain shad dihukumi mukhaffaf semua. Benar enggak? Enggak. Hak sama ya itu matobili. Kalau dia baca 2 harokat matobili. Kalau 2 harokat bukan mad lazim, 2 harokat matobili. Gitu ya. Nun, misalnya qaf yang ada mad sama yang enggak ada idgham sama sekali, masuk kategori mana dia? Masuk kategori apa? Mad lazim harfi mukhaffaf. Ya. Oke, lanjut. Nanti kalau lebih rinci mau diskusikan boleh. Berikutnya pada iltifaqus sakinain. Tadi ini tambahan ya, sifatnya iltifaqus sakinain. Jadi kalau misalnya ada mad, ketemu huruf mad ketemu alif lam ta'rif. Ya. Di lain kata, maka di situ dia harus di Ini next saja. Dia harus dihilangkan madnya. Contohnya afillahi syakkun. Asalnya kan afi. Tapi kalau fi diwasal ke Allah gimana? Afillah. Jadi bukan afillah. Atau misalnya qalullahumma. Qalullahumma. Atau bacanya qalullahumma. Benar adalah qalullahumma. Jadi hilang hukum mad tabi'i pada waw. Ada yang masalah khusus number. Number itu apa sih? Tekanan yang lebih, suara yang lebih tinggi daripada suara lainnya. A'la bimujawaratin min hukum. As-sawtu a'la atau as-sawti a'la min sawtin akhar bimujawaratin min hukum. Definisi rumahnya kira-kira begitu. Dari Syaiman. Jadi number ini memang sebagai ulama ini adalah ulama kontemporer ya. Jadi number itu tujuannya untuk menjaga status dia. Misalnya qala alhamdulillah, ini asal lamnya, wastabaqal bab of-nya, qala wasyajarah of-nya, itu asal itu dia gini, qala ni wastabaqani.
Zaqani. Jadi itu alifnya tasniah, artinya menunjukkan waw. Nah, biar terjaga bahwasanya dia itu alif tasniah bukan mufrad, diberikan hukum nabar. Jadi menunjukkan bahwasanya dia ini dia adalah alif dia alif tasniah bukan alif mufrad. Mana prakteknya? Qala alhamdulillah dzaqash syajarah wastabaqal bab. Itu namanya. Jadi ada sedikit tekanan. Nanti nabar juga terjadi pada hukum-hukum seperti madlim ya, yang hamzah akhir hamzah seperti syai' ya minas sama, seperti hamzah di ujung kalimat itu ada pembahasan nabar khusus. Oke, seperti itu. Berikutnya tadi yang al-bazzi ya, tadi wala ta'awanu dibaca wala ta'awanu atau wala tafarraqu wala tafarraqu. Ini kekhususan. Ya, oke, boleh next. Kedua lagi kalau salah. Kedua lagi. Enggak belum. Untuk wakaf mat arif disukun. Jadi untuk wakaf mat arif disukun, jadi ada takliful harakah. Jadi harakah tadi saya sampaikan ya. Bisa 246. Maliki yaumiddin. 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 24. Nah, ada ismam wakfi. Saya langsung saja. Kalau itu mudah ya. Taklif ya. Ismam. Jadi ismam itu kita syukurkan dulu baru kita berikan isyarat domah. Misalnya iyyaka nasta'in. Boleh 2 atau 4. Iyyaka nasta'in. Nasta'in. 24 nasta'in. 6 24. Dan ingat ismam hanya boleh domah. Karena definisi di Jazariyah isyaratan bil dhamm bi raf'in wa dhamm. Ismam itu hanya pada dom, taklif boleh pada domah kasrah fathah, gitu ya. Atau misalnya wal hayyul qayyum, al qayyum, al qayyum. Nah, itu dia hanya memberikan isyarat domah biduni shaut, tanpa suara. Boleh juga yang tanwin. Tadi kan kita lihatnya nggak tanwin. Sekarang tanwin boleh nggak? Contohnya ada walahum adzabun azimun. Oke, wakaf ismam gimana? Walahum adzabun azim. Afwan, itu raw ya. Walahum adzabun azim. 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 Jadi dia hanya memberikan isyarat gitu ya. Seperti itu. Itu kan raw. Raw 2. Kalau tadi ismam boleh 26, raw 2. Kenapa hanya 2? Karena dia diibarkan dalam keadaan wasol. Jadi dia seperti wasol. Contoh. Dan untuk rom bisa kasroh, bisa dhammah. Yang nggak boleh fathah. Jadi fathah itu hanya boleh ketika taklif. Jadi dia nggak bisa ismam, nggak bisa rom. Contoh untuk rom kasroh. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bacanya sepertiga. Sebagaimana pada saya singgung ya, bahasa rom. Atau lafi syiqaqim ba'id. Ba'id. Walaupun ba'idin, asalnya dia pakai tanwin, apakah tanwinnya hilang? Ya, hilang. Jadi dia bukan ba'idin, tapi ba'id. Kalau dibikin, itu kan dhammah misalnya. Iya kan nasta'in tadi kan pakai ismam. Misalnya gimana kalau nasta'in? Atau innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, gitu ya. Ingat kalau qadir, itu berarti tetap jaga tafkhim roh. Jaga tafkhim huruf. Dan ini ingat, ini semua kiroah ya. Jadi ini bukan hanya Hafs saja, atau ini semua kiroah ya, tidak ada khilaf. Boleh dipakai semua. Dan alangkah baiknya kalau kita sedikit-sedikit coba di sholat atau di luar sholat tilawah, praktikkan hukum-hukum ini. Yang berikutnya, tadi akwas sebagian ya. Jadi akwas sebagian contohnya as-sama. Saya langsung ringkas saja. As-sama itu ya kalau kita analisis, dia itu ada mat adat disukun. Apa? Karena ada hamzah, ya kan? Tapi dia juga ada mat mat wajib mutasil. Ya, tadi pertama wajib mutasil karena ada hamzah.
Dan ada mad arid disukun. Ada mad arid disukun. Kenapa mad arid disukun? Karena dia matobi, ya, yang di akhir kalimat. Ya, dia disukunkan karena selalu wakaf. Nah, terus di mana yang kita dahulukan? Ya, di mana yang kita dahulukan? Kalau kita lihat tabel di sini misalnya. Kalau mutasil kan 4 harokat semua. Ya kan dalam bacaan Hafs itu 4 sampai 5 doang ya. Kalau 6 itu nanti bacaannya bacaan Warash Hamzah. Jadi kita fokus 4 sama 5 aja. Karena bacaan Hafs itu hanya sampai 5 maksimal mutasil. Kalau panjang mutasil 4 sampai 5, sementara arif itu 246. Ya, maka gimana? Maka kita dahulukan yang paling kuat sebabnya. Apa sebab yang terkuat? Kalau tadi kita lihat tingkatan mat, mutasil atau arif yang paling tinggi. Yang mana mutasil? Nah, kita kedepankan dulu ya mutasil. Jadi kalau misalnya kita pakai mutasil, 4 harokat, arif yang pakai 2, maka ketika digabung, misalnya apa? Minas sama, maka kita pakai dahulukan 4 bukan 2. Tapi kalau kita pakai 4, tapi kita kedepankan arif 6 harokat, maka kita pakai 6 harokat. Minas sama, intinya sebenarnya gini, kalau ketika arif disukun ketemu dengan wajib mutasil, kalau wakaf itu hanya 2 opsi. 3 opsi. 4, 5, atau 6. Gitu ya. 4, 5, atau 6. Jangan sampai cuma dibaca 3 atau 2. Itu jelas salah. Dan nanti aku sebenarnya lebih rinci lagi ya, tapi mungkin di kajian berikutnya. Ada juga kalau gimana kalau misalnya mad badal ketemu dengan mad jaiz munfasil. Cuma kayaknya sama ya, cari yang paling sebabnya terkuat, yang paling panjangnya, lalu kita dahulukan. Gitu ya. Kalau mad badal berarti kalah dia. Dahulukan mad jaiz munfasil pada dalam bacaan, gitu ya. Tapi ini tadi karena di matan itu fokus pada wakaf dan fokus contohnya adalah as-sama, berarti fokusnya adalah kita kalau mad arif disukun bertemu dengan mad wajib munfasil. Misalnya as-sama atau ma, banyak ya yang Quran tidak bisa dikiaskan dengan. Oke, berikutnya. Nah, ini markus kiroat ya, jadi saya udah bahas itu, tapi mungkin nanti tambahan saja. Jadi tadi markus kiroat ya, tadi di bacaan Abu Amr al-Basri ya, itu, jadi dia tidak berlaku hukum matnya hilang kalau digabung dengan huruf yang datang setelahnya atau huruf suku datang setelah. Justru dia malah hidup dan menjadi mat khusus. Contoh misalnya di Abu Amr al-Basri itu nanti mat syibh al-harif. Namanya la raiba fi huda kaif ta'arrabbuk ar-rahmanir rahim. Malik. Itu dia menyerupai arif, menyerupai arif. Baca jangan 4, 2, 4, 6 atau 40 harokat. Begitu pula mat lazim pada hamzah, bacaan hamzah. Sebenarnya hanya beberapa kata saja nanti, seperti contohnya wadzariyati zarwa, itu mudah, tidak dibaca dengan qaf. Wadzariyat zarwa, wadzariyat dzikra. As-saffat misalnya, was-saffa, az-zajra, dan seterusnya. Ini mat lazim, turunan mat lazim yang tadi kita bahas. Nah, begitu pun dari dari sifat hamzah mula pada huruf mat yang datang sebelum hamzah di lain kalimat. Jadi contohnya illa, sebelum hamzahnya illa ini ada hamzah lagi. Istilahnya hamzah di 2 kata. Gimana cara membacanya? Kalau bacaan Hafs dibaca tahqiq ya jelas. Tahqiq. Jadi bisu illa. Kalau kita gitu. Tapi ada opsi lain ditawarkan dalam bacaan Qur'an al-Bazi misalnya. Mereka baca dengan tasdil. Jadi bacanya bisu illa. Jadi illa dibaca illa. Atau dengan isqam. Bisu illa. Nah, itu nanti hukumnya bisa dibaca mat, bisa dibaca qasr. Termasuk juga masalah alif lam mim Allahu la ilaha illa hu. Pembahasan ketika misalnya mat ketemu huruf sukun, ya sukun asli tapi di sini. Jadi misalnya alif lam mim Allah, kita sering sekali saya dengar sebagian qori memasukkan alif lam mim
pada Allahu la ilaha Al-Imran ayat 1. Nah, kita mesti praktik benar yang gimana? Kalau wasol, maka dua cara, boleh dibaca dua. Alif lam mim. Kenapa dibaca dua boleh? Karena dia tidak ada sebab sukun lagi. Ya. Karena kalau mim dibaca dalam harokat itu asalnya karena dia sukun, yaitu mad lazim harfi. Tapi kalau dia diwasal nggak ada sebab sukun, maka dia boleh dibaca maksudnya alif lam mim. Atau dibaca 6 menyesuaikan asal. Karena asal dia mad lazim ya udah tutup baca 6. Gimana pun juga mau diwasal atau di dua-duanya boleh. Dan ini kalau bagian alif lam mim kita harus tahu ini semua kita sepakat. Ya. Oke. Terakhir maklin hukum lin ya. Hukum lin. Jadi tadi beberapa perincian ya. Lin tadi kalau yang dia setelahnya sukun alif, jadi sukun yang bukan sukun yang sudah wakaf ya. Seperti contohnya di surat Quraisy yang paling mudah. Ya, itu semua akhir ayatnya adalah hukum lin. Ya, maka dia panjangnya 24 harokat. Berikutnya kalau lin setelahnya sukun alif tapi mudgham, idgham. Ini tadi khusus untuk bacaan Abu Amr ya. Manasikakum, bacaan Abu Amr baca manasikum. Manasikum. Oh, saya sampai sampai. Harusnya bukan manasikum. Nanti contoh lain saya akan kasih itu. Yang benar yaqulu rabban. Ya, yaqulu rabban atau qaulu rabbina. Oh, salah dulu ya. Saya nanti koreksi. Dua contoh ini salah ya. Yang benar contohnya nanti qaulu rabbina dan yaqulu rabbina. Karena ini mat yaqulu rabbina bukan hukum lin. Manasikum juga bukan hukum lin. Yang benar contohnya qaulu rabbina. Qaulu rabbina. Nanti mat contoh Abu Amr di qaulu rabbina atau kaifa fa'ala ya al-fil ya. Alam taru kaif ta'al. Atau huruf lin setelahnya sukun lazim muttasil. Ya contoh tadi muttasil maksudnya bersatu satu kata ya. Contohnya pada ain. Ya pada ain. Di ayat 1 surat Mar. Dan satu lagi ini khusus bacaan al-Razi kafir. Jadi dibaca al-ladain atau hadain. Ya seperti itu. Yang terakhir untuk lin setelahnya sukun lazim munfasil. Jadi kalau ada yang munfasil itu dia di mat, tapi yang munfasil dia terpisah ya. Jadi dia huruf lin. Tapi ketemu dengan huruf sukun lain kalimat. Secara khusus ketemu alif lam ta'rif. Maka di situ dia nggak boleh mat. Nggak boleh mat ya, nggak boleh mat. Contohnya apa? Ishtarau bola. Kalau kita potong ishtarau. Ishtarau ini sifat lin ya. Ya, hurufnya bersifat lin. Tapi apakah ketika digabung dengan dolalah dia boleh di mat? Boleh. Karena dia terpisah munfasil. Beda dengan kaf haya ain shad atau alladain seperti bacanya al-bazi. Ya, al-bazi itu khusus al-bazi ya. Itu mereka satu kata. Ya, jadi mereka satu kata. Lin setelah disukun lazim munfasil maka dia boleh dibaca panjang dan harus 6 atau 4 lah. Ya, kalau bacaan Torik tapi kalau ini karena munfasil dia harus dibaca tanpa mat. Ishtarau dolala. Ya. Berikutnya misalnya sahibai sijin. Kalau kita potong ya sahibai. Ya sebelumnya fathah sifat lin. Ya sahibai. Tapi ketika ketemu alif lam ta'rif yang datang setelahnya, apakah mesti dibaca mat? Boleh. Ya sahibai sijin. Surat Yusuf. Ya. Baik, itu saja mungkin mohon maaf ya. Kalau ada diskusi boleh. Kalau yang sudah cukup boleh langsung. Oke. Mungkin tadi yang sedikit kita belum terlupa. Yang coba sebelumnya dari Pak Murid tentang masalah sebab sebelum mati masalah Hamzah ya. Videonya hukum seputar Hamzah yang sempat lewat di sebelum itu. Nah ini tambahan ya. Jadi ada istilah tahqiq, ada istilah tashil, ibdal, naqal gitu ya. Itu jadi saya sudah terangkan di sini. Ya, mungkin bisa baca sendiri, cuma saya terangkan secara umum ya. Jadi kalau tahqiq hamzah jelas. Ya tadi misalnya bisu illah.
ya kan? Nah, hamzah yang satu, hamzah dua jelas. Kalau tashil ya tadi antara hamzah tahqiq dan huruf hamzah yang menyesuaikan pakai jami atau dalam riwayat lain dahum dan seterusnya. Ibdal ganti huruf, itu kan? Nakal memindahkan huruf hamzah kepada huruf sebelumnya dan membuang hamzah. Ini hanya ada di dalam bacaan Warsh dan hamzah, bacaan qiraah hamzah ketika waqaf. Misalnya al-arub dibaca al-arub. Ya, baik, itu saya. Maaf kalau berlebih. Silakan kalau ada mau disisikan. Tolong dimoderatori, Yusman, saya capek. Kita tolong dimoderatori atur, biar saya bisa istirahat. Ya, gimana? Ada Yusman nggak? Akhirnya Yusman nggak? Maksud apa? Tolong dimoderatori aja tuh. Oh iya bisa. Ini saya ada pertanyaan satu dari peserta. Ustaz, berarti riwayat Hafs Mad Jaiz boleh kita baca 2 harokat saja, bukan 4 atau 5? Silakan. Hafs Mad Jaiz boleh kita baca berapa? Boleh 2, tapi toriknya berbeda. Ya, toriknya berbeda. Kalau kita pakai torik Syatibiyah, saya sudah pernah sampaikan oleh perbedaan qiraah dengan torik terpanjang lagi. Torik itu jadi intinya jalur periwayatan di bawah imam ahli riwayat, imam perawi, ya, imam perawi yang mengambil dari imam qiraah. Jadi jalur periwayatan di bawah para perawi imam qiraah. Ringkasnya gitu ya. Nah, kita pakai torik Syatibiyah yang merujuk kepada Imam Syatibi. Ya. Yang ini torik yang masyhur ya di dunia yang saat ini. Yang qiraah sabah itu ada torik Syatibiyah. Nah, kalau kita pakai torik Syatibiyah, itu harus jadi 4. Harus 4 atau 5. Asal 4 sih. 5 itu nanti itu hasil dari penelitian dilakukan oleh para ulama ditemukan pembahasan 5 harokat untuk mad jaiz bagi riwayat Hafs dari kitab At-Taisir karangan Imam Abu Amr Ad-Dani. Boleh 5. Asalnya sih yang saya ketahui 4 doang maksimal. Nah, kalau 2 itu nanti torik lain di dalam Darul Riwayatan Thayyibatun Nashr yang dikarang Imam Ibnu Jazari. Dan torik Thayyibah ini ada banyak, ada 900 torik. Di dalam Hafs sendiri nanti ada 50 buah torik. Salah satunya nanti yang akan saya bikin daurahnya ya di buku mana udah disebar ya. Jadi salah fasal itu akan dijelaskan torik-torik yang pakai fasrul munfasil, fasrul harakat. Salah satu torik misbah dan torik rodoh. Itu dua. Nah, kita gimana? Kita yang sudah belajar tajwid dan juga belajar riwayatan seperti ini harus konsisten ya. Jadi kalau baca Syatibiyah baca 4, jangan baca 2. Hatta kalau antum lagi khataman Quran di Ramadan baca 4, kecuali kalau sudah tahu ilmu baca 2 harakat ada ilmunya soalnya, ya nggak sembarangan. Ya nggak sembarangan antum baca mad jaiz itu 2 harakat, nggak sembarangan karena ada kaidah-kaidah khusus lagi nanti yang insya Allah sebenarnya nggak terlalu ribet sih, ya nggak terlalu ribet ya. Itu ya Mas Dio ya dari ya Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya dipersilakan kepada peserta jika ada pertanyaan bisa langsung di chat di kolom chat ataupun bisa yang ingin langsung bertanya bisa raise hand. Oke. Ini ada Juan Moreling Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Ustaz dan Akhi Yusuf terkait mad badal gitu kan. Kalau misalnya barusan dijelaskan bahwa mad badal ini kan sebenarnya karena mengganti hamzah kedua begitu ya dari dalam satu kata. Nah, pertanyaan saya kenapa kemudian di sebagian
riwayat gitu. Mad badal ini hanya dibaca menggunakan dengan kadar 2 harokat, sementara dalam riwayat lain bisa dibaca 4 atau 6. Syukran jazakumullah khairan. Baik, silakan Ustaz. Kalau dikatakan sebagian enggak juga. Mad badal itu dibaca 2 itu jumhur. Jumhur qurra itu baca dengan 2. Yang baca dengan lebih dari 2, 4, 6 itu adalah bacaan mewaras ya, mewaras. Tapi untuk saat ini saya belum menemukan jawabannya ya. Kalau apa sebetulnya saya pernah dulu berapa, tapi lupa sekarang. Lagi banyak urusan juga ya, jadi belum sempat ngurusnya banyak lagi. Jadi yang saya ketahui itu dulu ya. Jadi minimal untuk yang mad badal itu sebenarnya jumhur ya, 2 harokat itu jumhur. Ya, karena dia kan sifatnya hanya mengganti, ya mengganti. Jadi kan misalnya ahmadu, hamzah kedua diganti dengan huruf mad, tabi'i, ya kan? Maka ya mad, karena diganti misalnya ahmanu, hamzah diganti dengan alif, ya berarti kan alifnya ini 2, baca 2. Gitu. Nah ada waras kenapa milih 4 sampai 6? Ya kan yang baca hanya waras doang ya. Di qiraah sab'ah bahkan qiraah asyraf ini baca. Yang baca misalnya innal ladzina amanu 4 sampai 6 itu hanya waras. Tapi alasannya saya belum temukan, saya belum punya lagi apa. Jadi mungkin insya Allah saya akan coba cari lagi jawabannya. Ya. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Iya, tentang pertanyaan mad wajib ya Ustadz ya, kan kalau misalnya dia wasol itu kan 4 atau 5 ya, ketika waqaf itu apa bukan 6 ya Ustadz? Pas ketika waqaf diharuskan ya? Ya, tadi sudah saya terangkan, bisa tegas lagi ya. Itu jadi masuk kategori tadi masalah aqwas sababain. Aqwas, saya bantu saya sendiri. Oh, saya nggak jadi host ya. Coba di-share lagi kalau hasil siapa. Share sedikit lagi biar sedikit jelas. Share PPT-nya tadi. Nah, saya bukan host. Di bagian apa tadi ya? Aqwas sababain ya. Hukum mat aqwas sababain. Sebelum ini. Hukum mat aqwas sababain. Ya. Tadi mutasil kalau wasal kan 45, terus kalau waqaf gimana? Bisa 6 ya, tapi nggak harus 6. Ya, bisa 4, bisa 6, bisa 5 juga. Tergantung kalau kita menjadikan arifnya itu mau berapa. Kalau dia di posisi sendiri. Jadi di sini kan ada keterangan al-aridu munfaridan, al-muttasilu munfaridan. Tergantung kita iktibar kita, patokan kita kalau menjadikan arifnya itu ketika satuan, ya maksudnya dia hukumnya satuan arif doang, itu berapa? Arif itu kan arif itu satuannya bisa 2, bisa 4, bisa 6, nggak bisa 5, nggak bisa 3 ya, 2, 4. Sementara mutasil 4, 5, 6 tadi saya bilang 6 ini bacaan lain kan? Harus dan hamzah, jadi nggak masuk bacaan kita. Nah jadi kalau kita menganggap arif itu batasnya 2, ya udah berarti wakafnya kalau misalnya 2 atau 4, jauh ini mana? 4, gitu. Kalau kita menganggap arifnya 4, mutasilah 4, ya ada 4 aman. Kita anggap mutasilah 4, arifnya 6. Jadi intinya adalah boleh 4, boleh 5, boleh 6. Yang penting nggak boleh kurang dari 4, nggak boleh lebih dari 6. Jadi ini masuk kategori dari aqwas sababain, 2 sifat yang kuat. Jadi pertemuan 2 hukumat dalam satu kata ketika waqaf atau ketika nanti wasal juga ada. Itu ya Indonesia. Iya, jadi pas ketika waqaf itu boleh 4 juga ya? Boleh. Boleh. Itu termasuk riwayat Hafiz juga termasuk kan?
Ya, justru ini secara umum bacaan hafs, kecuali tadi yang 6. Yang mutasil 6 ini bukan hafs. Tapi untuk yang 4, 5 itu masuk hafs. Gitu. Jadi itu seperti itu. Boleh 4 itu. Walaupun memang sebagian para ulama itu memang ketika membahas ini mengutamakan 6. Jadi misalnya minas sama minas sama ya. Minas sama ketika apa? Itu berarti dahulukan 6. Karena apa? Tadi salah satu sebabnya karena mad arif itu bisa sampai 6 harokat. Ada dahulukan. Boleh. Tapi apakah harus? Ya itu butuh penjelasan lebih lanjut kalau harus atau enggak. Kalau ada penjelasan yang ada, boleh 4. Karena apa? Karena 4 itu bisa menjadi sesuatu yang lebih kuat daripada panjang mad arif yang cuma 2. Gitu ya. Kalaupun dia setiap baca dalam satu halaman itu misalnya mat aritnya ketika menemukan wajib 4, ya berarti seterusnya 4 ya, nggak boleh berubah-ubah atau itu nanya itu harus konsisten. Itu sebenarnya khilaf ya. Jadi itu mungkin berangkat dari perkataan Imam Al-Ghazali, walafku fi nadhirihi kamitslihi, ya kan? Itu berangkat dari situ. Walafku fi nadhirihi kamitslihi. Jadi kalau kita ngucapin suatu lafaz dalam Al-Qur'an, hukum-hukumnya itu masih konsisten, kira-kira begitu ya, harus sesuai. Misalnya kalau buat aritnya 2, akhir 2, gitu kan? 4, 6. Apakah harus begitu? Hasil talakisnya dan guru saya yang lain mengatakan nggak harus. Kenapa? Karena itu sebenarnya muncul dari ijtihad dari ulama yang sekarang ini. Untuk menjaga konsistensi itu bagus. Tapi kalau dibilang harus, itu butuh dalil. Butuh dalil, butuh juga keterangan dari ulama-ulama yang lebih pakar dalam hal itu. Dan yang saya tahu sih, syarah dari Ghazali ya untuk masalah itu. Kalau kita misalnya kita gunah pada tempat ini gunanya dengan kamilah, maka pada tempat lain ketika gunah kamilah mesti gunah kamilah. Ikhfa 1 dan ikhfa lain sama. Memang hukum-hukum yang disepakati harus sama. Ya, misalnya juga izhar, mesti izhar. Jangan sampai yang satu ini izhar, min ketemu tak, yang ini izhar, tapi di sana malah nggak izhar. Atau rokhawah, tapi yang satu ini nggak rokhawah. Ya kan? Sering sekali tak, yang satu tanya hams, yang satu malah syiddah. Nah itu yang lebih penting sebenarnya untuk penerapan wallah itu final diri kami. Adapun jadi kalau mau konsisten itu silakan, bagus, tapi itu bukan keharusan. Gitu ya, itu saya dapat juga dari talaki saya yang terbaru dari guru saya. Allah alam besok. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, cukup ya, udah malam ini saya juga ini istirahat. Sampai pagi ngisi lagi. Baik, itu saja mungkin ya saya. Mohon maaf dengan kekurangan. Quran Bapak Faratul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.